Halo semua, selamat datang di Talk Parenting Official. Aku Dina sebagai host yang akan berbincang-bincang seputar parenting bersama psikolog kita, yaitu Bunda Rahayu Hardianti Utami, Espesi Psikolog. Bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bun. Oke Bunda, pembahasan kita kali ini yaitu kesehatan mental pada anak. Kesehatan mental merupakan salah satu masalah yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini, apalagi di zaman sekarang ini juga. Nah, kesehatan mental ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Oke, pembahasan kita kali ini untuk lebih dalamnya, kesehatan mental itu apa sih Bun menurut psikolog? Oke, jadi kalau definisi ya kesehatan mental itu sebenarnya sederhananya adalah kita nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian ada kemampuan kita untuk produktif, apapun yang dijalani, baik itu dari peran ataupun status gitu ya. Dan yang kemudian kita bisa berkontribusi kepada masyarakat gitu, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau bicara masalah kesehatan mental, memang tadi seperti yang Mbak Dina sampaikan, itu tidak hanya masalah di orang dewasa, melainkan juga masalah di anak-anak gitu ya. Karena kita tahu bahwa kesehatan mental tuh jadi kayak fondasi gitu ya, dimana orang merasa sejahtera secara fisik, kognitif, dan juga emosional gitu. Nah, dan itu mempengaruhi bagaimana orang bisa mencapai apapun, misalnya kalau misalnya anak tuh tujuan hidupnya apa, cita-citanya apa, jadi sesuatu yang memang menjadi punya peranan yang penting gitu ya di dalam kesejahteraan anak secara umum gitu. Oke Bunda. Nah, untuk orang tua tahu sendiri atau kita tahu sendiri nih Bun, ciri-ciri gejala gangguan kesehatan mental itu apa aja nih Bun? Oke, jadi memang secara apa ya, kalau kita bilang secara teorinya atau misalnya secara gejala-gejalanya itu cukup banyak gitu ya, tapi kita bisa lihat dari perubahan-perubahan yang paling awal dilihat itu adalah perubahan emosi gitu ya, tentu juga perubahan relasi sosial yang kedua. Nah, kalau pada anak kan biasanya kita bisa lihat kalau misalnya tadi anak punya kebiasaan yang tadinya ceria kemudian jadi murung, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya pada saat dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tapi sepanjang misalnya hari ataupun sudah minggu atau bulan gitu ya. Kemudian juga kalau masalah relasi sosial juga demikian, ketika misalnya anak yang tadinya terbiasa untuk punya teman, kemudian dia menarik diri dari situasi lingkungan sosialnya, nggak mau bermain lagi, nggak mau berteman lagi gitu. Dan ketika terus-menerus diajak, responnya masih sama, itu kan berarti ada perubahan ya, baik secara emosional maupun relasi sosial. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda itu sudah menjadi apa ya, sesuatu yang perlu kita sadari bahwa itu ini ada apa gitu, karena memang ada perubahan juga ya? Iya, ada perubahan juga, karena sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental cukup luas ya. Kalau pada anak-anak mungkin gejalanya tidak terlihat seperti orang dewasa gitu ya, yang mungkin kita lihatnya ekstrim gitu ya, misalnya melakukan tindakan-tindakan self harm dan lain-lain. Tapi kalau pada anak mungkin munculnya di awal sebagai gejala-gejala perubahan emosi dan tadi relasi sosial. Jadi beda ya Bun ya, antara gejala kesehatan mental sama orang dewasa dengan anak-anak ya? Sebenarnya prinsipnya mungkin sama ya, cuma intensitas, frekuensi ataupun respon perilakunya yang mungkin akan berbeda gitu. Misalnya cemas pada anak misalnya gitu ya, itu mungkin tidak sama dengan cemas pada orang dewasa gitu. Kalau ada anak mungkin dia misalnya larinya ketakut, menghindar gitu. Orang dewasa mungkin tidak terlihat semenghindar itu anak-anak ya. Misalnya kalau anak-anak, kalau dia takut atau cemas mungkin akan menangis responnya. Tapi kalau orang dewasa kan tidak seperti itu. Tapi sebenarnya dua-duanya adalah cemas gitu, kondisi cemas. Nah, sebenarnya prinsipnya frekuensi, intensitas atau bentuk perilakunya yang berbeda gitu. Oke. Cara orang dewasa sama anak itu menghadapinya. Cara menghadapinya berbeda-beda. Oke nih Bun, masalah kesehatan mental apa aja nih Bun yang terjadi pada anak-anak, remaja hingga dewasa? Oke, sebenarnya kalau pada anak kita lihatnya jadi kayak masalah atau gangguan pada perkembangan ya. Misalnya anak tadi cemas, kemudian ada anak-anak yang juga punya mood depresi misalnya, atau gejala-gejala seperti ADHD, gangguan-gangguan kondak gitu, gangguan perilaku, ataupun gangguan-gangguan anak yang mengikuti aturan, itu juga permasalahan. Jadi kita lihatnya masih dalam konteks masalah perkembangan gitu. Jadi kalau pada anak, tapi kalau pada orang dewasa tentu gangguannya sudah lebih kompleks mungkin ya, karena banyak faktor, baik itu situasional, faktor dari individu juga, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental pada umumnya di orang dewasa kayak gitu. Oke. Boleh nggak sih Bun kita kayak melihat, oh gejala saya misalnya kayak gini, kayak mendiagnosa awal gitu, boleh nggak sih kayak gitu?
Oke, ini bagi siapa? Bagi orang tua atau bagi Mungkin dari diri sendiri belum. dari diri sendiri? Nah, sebenarnya ada satu ancaman gitu ya kalau kita misalnya mendiagnosa diri kita sendiri gitu. Pertama, mungkin saja kita tidak tepat melihat ini tuh sebenarnya gejala apa. Karena satu gejala misalnya gitu, itu juga terjadi pada beberapa gangguan gitu. Contoh tadi ya, mood depresi. Mood depresi itu bisa gangguannya pada gangguan mood, atau itu bisa gangguannya pada gangguan skizofrenia. Jadi kalau kita mendiagnosa diri sendiri, kemungkinan tidak tepatnya atau subjektifnya besar gitu ya. Kita rasakan misalnya, oh iya saya susah tidur nih, saya susah makan nih, mood saya sehari-hari depresif nih, oh berarti saya depresi. Nah itu kan kesimpulan sesaat yang kita buat hanya atas dasar kita lihat, kita mencocok-cocokkan gitu ya antara gejala yang kita lihat mungkin dari hasil searching internet gitu ya. Nah itu bisa saja tidak tepat mengevaluasinya karena subjektivitas tadi. Nah untuk itu kalau misalnya memang kita punya gejalanya, sebenarnya menyadari bahwa kita ada sesuatu yang berubah atau berbeda dari diri kita, itu sebenarnya satu tanda. Kalau misalnya kita tidak bisa handle sendiri, lebih baik datang ke profesional yang memang sudah bisa memahami dan minimal menganalisa, mengakses perilaku atau gejala kita itu secara objektif gitu, untuk lihat ini benar nggak ya situasinya depresi atau tidak. Oke. Dari diri sendiri, kalau dari orang tua, dari sisi orang tua gimana? Nah kalau dari sisi orang tua sebenarnya memang apa yang terjadi pada anak, termasuk tadi pola asuh, situasi lingkungan ya, itu bisa jadi manifestasi bagi masalah kesehatan mental. Jadi mungkin tidak disadari saat ini gitu ya sebagai masalah, tapi nanti misalnya 5-10 tahun ke depan itu jadi manifestasi masalah kesehatan mental. Contohnya tadi ya misalnya kayak ketika anak punya kemauan, orang tua segera terus-menerus dikasih, dipenuhi segera gitu, anak tidak belajar untuk misalnya gagal gitu ya, atau tidak berhasil menghadapi sesuatu. Nah, ketika anak tidak belajar untuk gagal, berarti dia juga kehilangan kesempatan belajar untuk menjadi resilience. Ketika misalnya dia nanti kondisinya dia memang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya, kemudian kan harusnya kita belajar bangkit ya. Nah, itunya yang hilang dari anak. Nah, padahal resiliensi itu adalah pembelajaran penting kalau kita bicara lagi tentang kesehatan mental gitu. Karena kan di fase kehidupan kita kan nggak semuanya semulus seperti apa yang kita harapkan terus gitu ya. Makanya anak perlu belajar bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga, situasi yang tidak sesuai dengan keinginannya, atau situasi-situasi yang memang tidak diharapkan sama sekali, misalnya kayak gagal, kayak dia harusnya dapat juara 1 nggak berhasil, misalnya seperti itu. Jadi ada bekal untuk menghadapi kalau situasi itu udah pernah dialami gitu. Iya betul. Oke nih Bun, dampak kesehatan mental ini kedepannya bagi anak itu seperti apa? Iya, jadi sama halnya ya seperti dampak tadi, misalnya situasi yang tidak menyenangkan gitu ya. Kalau misalnya anak tidak sehat mental, tentu akan berdampak tadi dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Akibatnya apa ya? Kalau dia mau belajar, dia nggak jadi produktif belajar, masih keluhannya nanti ke arah capaian akademis, kemudian ke relasi sosialnya jadi terhambat gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya menjadi utama dalam dirinya itu bermasalah, ya seluruh aspek kehidupannya juga jadi bermasalah gitu, baik fisik, baik kognitif, baik relasi emosional gitu. Nah, jadi kesehatan mental selama ini memang belum banyak jadi concern ya, baik itu di lingkungan masyarakat kita, masih paling utama itu masalah kesehatan fisik, dan itu memang masih jadi poin dasar gitu ya kalau kita bicara kebutuhan biologis atau kebutuhan fisik. Tapi kalau misalnya kita bicara kesehatan mental, tentu ini menjadi bagian yang tidak kalah penting gitu ya kalau kita bicara tentang kesehatan gitu. Oke, benar. Kemudian apa aja sih Bun faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental anak ini? Oke. Nah, pertama memang setiap kita punya tadi predisposisi ya secara genetis, apakah kita punya kerentanan misalnya mudah cemas, mudah stres gitu. Itu biasanya dapatnya dari turunan, dari entah itu dari orang tua ataupun dari cara pengasuhan orang tua. Yang kedua, kemudian fungsi keluarga. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang namanya orang yang kuat itu berasal dari keluarga yang tangguh juga. Nah, memang salah satu faktor yang bisa menjadi support kesehatan mental anak itu adalah family functioning atau fungsi keluarga itu sendiri. Apakah keluarganya suportif, keluarganya kondusif, keluarganya minim konflik dan lain-lain gitu. Dan apakah keluarga ini bisa
memberikan dia pembelajaran soal bagaimana tadi menjadi resilience gitu. Karena kan setiap keluarga mungkin punya masalahnya masing-masing ya, tapi nggak setiap keluarga bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, menyelesaikan masalah di keluarga itu juga jadi fondasi anak juga untuk menyelesaikan masalah di luar itu gitu. Nah, kemudian bisa jadi faktor lingkungan. Apakah lingkungannya kondusif juga, baik itu tadi lingkungan sekolah, lingkungan sosial yang lain gitu. Itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu. Berarti dari lingkungan yang baik-baik aja ke lingkungan yang maaf ya Bun kayak kurang baik tuh bisa kayak gitu. Nah, sebenarnya tadi kalau misalnya anak punya modalnya gitu, anaknya resilience, anaknya tangguh gitu ya, dia mau berada pada situasi lingkungan yang seperti apa, dia akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan situasi tadi. Nah, tapi kalau anak yang tidak terbiasa untuk menghadapi kesulitan gitu, tentu akan lebih sulit ya menyesuaikan diri dengan perubahan situasi tadi. Mau dari baik ke buruk maupun sebaliknya, kita nilainya kan mungkin dari norma ya atau nilai sosial gitu. Cuman perubahan situasi apapun bentuknya, kalau seandainya tidak bisa anak menyesuaikan diri dengan baik, itu bisa jadi masalah kesehatan mental gitu bagi anak. Betul. Bukannya nanti misalnya anaknya nanti kayak gengsi gitu, misalnya ikutin pergaulan temannya gitu. Maksudnya gimana? Kan misalnya teman-temannya misalnya maaf ya laki-laki merokok, nanti ada nih laki-laki yang nggak merokok, ikut nanti gengsi gitu atau gimana? Oh, lebih ke pergaulan soal kebiasaan gitu ya, mau diterima atau enggak. Nah, tadi balik lagi kalau misalnya anak-anak semakin dia dewasa kan dia udah punya nilai-nilai ya, punya identitas bahwa saya itu adalah orang yang seperti apa gitu. Termasuk perilaku dia kan mencerminkan dia ya. Kalau memang dia tidak adalah orang yang memang tidak suka atau menilai rokok itu bukan sesuatu kebiasaan yang baik, masuk ke dalam lingkungan yang ngerokok, dia tidak akan kehilangan harga diri ketika dia tidak ikut-ikutan merokok gitu. Sama halnya nanti dengan faktor-faktor lain, misalnya narkoba ya. Kalau merokok mungkin ibaratnya masih acceptable gitu ya di lingkungan sosial, tapi kalau narkoba kan tidak. Ikut-ikutan narkoba lebih parah dong gitu ya. Maksudnya dia tidak merasa bahwa harga diri saya nih hilang nih ketika saya nggak ikut-ikutan teman-temannya gitu. Berarti sebenarnya kan dia tidak punya pendirian di awal gitu. Tapi kalau anak yang punya dia bermental tangguh gitu ya, dia tahu dia maunya apa, dia tahu dia butuhnya apa, dan dia tahu bisa menempatkan atau memposisikan dirinya seperti apa gitu, termasuk di lingkungan yang tidak kondusif gitu. Berarti dengan kata lain nanti dia bisa menolak, oh saya tidak, tapi saya mau bermain atau mau kumpul bareng nih, mau nongkrong bareng, tapi kalau untuk itu saya enggak, makasih gitu. Nah itu adalah salah satu ciri anak yang punya ketangguhan tadi mental gitu, seperti itu. Nah, untuk mengatasi masalah kesehatan mental ini caranya itu Pak itu seperti apa nih Bunda? Nah, sebenarnya tergantung dari situasi ke apa yang namanya ya, keparahan, tingkat keparahan dari kesehatan mentalnya. Kalau misalnya seperti tadi yang saya jelaskan, ADHD, conduct disorder gitu ya, yang sudah bakal berdampak negatif sekali kepada misalnya ke akademis ataupun sosial, sebaiknya sudah disadari orang tua dan sudah bisa dibawa ke profesional. Kayak gitu, misalnya psikolog anak, psikiater ataupun dokter ya. Nah, tapi kalau misalnya dikaitkan dengan yang sederhana, contohnya tadi misalnya bagaimana anak menghadapi situasi sulit gitu ya, nah itu sebenarnya bisa dibiasakan dari rumah gitu, melalui cara-cara orang tua berkomunikasi atau bahkan orang tua mencontohkan gitu. Nah, kemudian jangan lupa nih ayah bunda, mungkin jangan lupa kalau fase anak itu kan fasenya bermain ya. Nah, bermain itu adalah salah satu kunci juga untuk kesehatan mental anak. Jadi di bermain nanti kita akan anak itu sebenarnya belajar caranya melampiaskan emosi, outlet bahwa senang dia bermain, dia mikir bermain gitu ya, belajar problem solving juga dengan menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, misalnya ada mainan rusak terus dia perbaiki, itu kan sebenarnya juga cara dia untuk belajar bagaimana kalau misalnya sesuatu yang rusak bisa diperbaiki, berarti kan butuh proses tuh. Kalau dia nggak bisa, dia tetap berusaha, itu kan juga belajar juga bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan. Oke, di akhir video ini Bunda Ayu akan memberikan closing statement. Pada Bunda Ayu dipersilakan. Oke, baik. Ayah bunda sekalian, jadi kesehatan mental pada anak itu penting menjadi prioritas ya, selain dari kesehatan fisik juga gitu. Mengingat tadi bahwa kesehatan mental ini menjadi satu
peran yang krusial juga kaitannya dengan kesejahteraan anak dan bagaimana anak nanti punya kemampuan-kemampuan dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak terduga ataupun yang tidak diharapkan gitu. Nah, di sini peran ayah bunda sebagai orang tua itu perlu mempromosikan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatan mental. Misalnya berkomunikasi terbuka, menyampaikan hal-hal yang dirasa kurang nyaman atau tidak membuat anak serak gitu ya, atau membuat anak merasa tidak pada situasi yang kondusif misalnya untuk belajar. Kemudian mengajarkan cara-cara yang positif juga untuk mengatasi emosi-emosi yang tidak menyenangkan ataupun stres, misalnya tadi dengan berolahraga ataupun makan makanan yang juga sehat, karena itu penting ya dalam menjaga kebiasaan-kebiasaan yang juga menunjang kesehatan mental gitu. Selain itu juga mengajarkan cara-cara sederhana untuk mengelola emosi yang baik, misalnya kalau sedang keadaan stres atau emosi, salah satunya dengan cara bermain atau refreshing tadi yang seperti yang dijelaskan, itu juga bisa membantu anak untuk mengelola emosi dengan lebih baik. Nah, itu juga bisa membantu atau mendukung tercapainya sehat mental pada anak, seperti itu. Oke Bunda, terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini dan penjelasannya mengenai kesehatan mental pada anak. Nah, dan bermanfaat untuk kita semua, terutama buat ayah bunda. Agar ayah bunda yang ingin membahas parenting apalagi, jangan lupa di-chat di kolom komentar dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.